Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Syarah Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi. Masih hikmah yang ada pada halaman 16 jilid 2. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau berkata, tasbiku anwarul hukama'i aqwalahum. Cahaya para ahli hikmah itu mendahului kata-katanya. Fahai susoro tanwir, maka saat cahaya itu sudah menerangi, wasola at-ta'bir, maka sampailah perkataan-perkataannya ke dalam hati para pendengarnya. Al-hakama uhumul arifuna billahi ta'ala, yang dinamakan ahli hikmah di sini, yang disebut ahli hikmah adalah ahli ma'rifat billahi ta'ala, al-alimuna bihi, yang mengerti terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang disebut ahli hikmah dalam pembahasan ini adalah orang yang ma'rifat billah, tahu Allah. Wal anwaru al mansubatu ilaihim, sedangkan cahaya yang disebut tadi kan menyebut cahaya para ahli hikmah mendahului perkataannya. Apa sih cahaya? Cahaya al mansubatu ilaihim yang dinisbatkan kepada ahli makrifat tadi itu hiya anwaru ma'rifatihim, yaitu cahaya kemakrifatan mereka. Wahya quwwatu yakinihim, yaitu cahaya kemakrifatan itu adalah kekuatan keyakinan para ahli makrifat. Fa innal umura kullaha, apa yang diyakini sesungguhnya semua perkara, semuanya itu adalah biyadillah, di tangan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu fiha, yang tidak ada campur tangan, yang tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kekuasaannya itu. Fa in aradu irsyada ibadillahi ta'ala, kalau fa in aradu saat ahli ma'rifat, ahli hikmah itu berkehendak irsyada ibadillahi ta'ala, untuk memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah ta'ala, wa nasihatahum, dan memberikan nasihat biidnin, dengan keyakinan adanya izin minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, sabaqat anwara qulubihim, maka menjadi cahayanya menjadi datang duluan, cahaya hatinya para ahli makrifat, ahli hikmah itu kembali lebih dulu. Cahayanya para ahli ma'rifat itu kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, bil lajai, dengan mengungsi, wal iftikori, dan merasa butuh ilahi, kepada Allah. Jadi ahli ma'rifat itu sebelum menyampaikan sesuatu, dan kalau kemudian berkehendak menyampaikan sesuatu, maka dia itu meyakinkan bahwa ini adalah diizinkan oleh Allah. Salah satu tanda diizinkan oleh Allah yang disampaikan itu adalah yang tidak salah. Ini Al-Quran, ini hadis, ini adalah nasihat. Berarti ini diizinkan oleh Allah. Satu lagi, nasihat itu saya berikan dengan ikhlas, bukan karena ria, bukan karena sombong, bukan karena agar dipanggil kiai, bukan agar dipanggil ustadz. Ikhlas. Itu berarti meyakinkan diri bahwasanya itu adalah diizinkan oleh Allah. Termasuk yang ngaji Al-Quran tidak hanya menyampaikan pengajian,
Kan itu juga penyampaian ngaji itu. Maka diyakinkan itu betul-betul ikhlas. Pak sulit Pak sekarang itu ikhlas, ya belajar. Gitu. Ikhlas 100% kan sulit. Gue wis ikhlas 100% kok kaya Rasulullah 100%. Ya, belajar untuk menuju 100%. Nah, di antaranya adalah kita menumpukan diri pada Allah dan merasa butuh pada Allah. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan, apa yang kita sampaikan itu adalah bukan karena kepandaian kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena wibawanya kita, tetapi itu adalah dikembalikan pada Allah. Ini adalah Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan pertolongan. Di ayatawallalahum, di dalam mengungsi dan merasa butuh, di dalam Allah menguasai lahum untuk para ahli ma'rifat amro qulubi ibadihi, perkaranya hati para hamba Allah. Sampai apa enggak apa yang saya sampaikan sebagai seorang penceramah atau sebagai seorang guru, sampai atau tidak apa yang saya sampaikan ini, itu adalah mudah-mudahan Allah yang menyampaikannya. Jadi nek ono ati kok atos disampaikan nggak paham-paham, itu adalah memang kehendak Allah. Begitu juga yang menyampaikan kok disampaikan kok nggak paham-paham, ya itu harus diyakini itu adalah kehendak Allah. Maka kemudian apa yang perlu diperbaiki adalah bagaikan cermin. Nek ilmu itu kan cahaya, cermin itu menangkap. Nek cahayanya redup, ketok ora. Kan apalagi gelap. Saat kita menyampaikan ke kalam-kalam Allah kebaikan-kebaikan, nek ono riak, nek ono sombongi, nek ono angkuni, ikut cahaya apa gelap? Gelap. Sing nyampaike gelap, atine sing trima umpamane ya gelap. Gelap ketemu gelap, enggak ada apa-apa. Ya apa? Ya ngumpul-ngumpul gitu. Tapi nek jari Pak Farid ya tetap api daripada nggak ngumpul. Leres, itu leres. Nah, tetapi yang lebih baik lagi itu adalah saat yang disampaikan itu cahaya, yang membawanya ini juga cahaya. Jadi saya ilmunya bercahaya, yang bawa bercahaya, yang menerima cerminnya bersih. Jadi satu gitu. Itu tidak hanya penceramah nggih, bapak ke anaknya juga seperti itu. Ono bapak kok nuturi anake wangel, itu dipertanyakan juga. Kita cari di dalam diri kita, apakah ada kemarahan waktu kita itu menyampaikan ke anak kita? Apakah ada tendensi bukan mendidik anak? Tendensi bukan mendidik anak itu diantaranya adalah wong aku bapak wong kono anak gak nurut. Salah loh niku. Berarti sombong sebagai seorang bapak. Bapak itu iki anakku ben iso taat nang Gusti Allah, tak didik sing apik. Nah, itu yang bercahaya. Niku ikhtiarnya, tapi hakikatnya itu adalah dari Allah. Jadi begini, jenengan bayangkan, saat jenengan itu nggak paham, atau jenengan itu menyampaikan, kok muridnya nggak paham, maka kalau itu dari Allah, itu kan jenengan harus malu. Nah, wong Gusti Allah kok ngasih aku seperti ini, berarti saya tidak pantas untuk jadi seorang guru, tidak pantas jadi penceramah, tidak pantas jadi bapak menyampaikan nasihat, simbah menyampaikan nasihat, tidak patut nyapa kok dikaruniai ketidakpatutan, ketidakpantasan gitu. Ya karena kita ikhtiarnya kurang untuk ikhlasnya tadi loh. Ikhlasnya harus diperkuat. Maka seorang guru sebelum menata kurikulum, sebelum menata materi, sebelum mencari metode pembelajaran yang tepat, prioritas pertama itu adalah
meyakinkan dirinya agar ikhlas hatinya. Bi ayyaj'ala fiha ahliyatan, agar Allah menjadikan fiha di dalam perkara-perkara kuliah tadi, ahliyatan mempunyai keahlian atau mampu, wastidadan dan mempunyai persiapan, mampu dan mempunyai persiapan liqabuli ma yuriduna iradahu, untuk menerima apa-apa yang dikehendaki ahli makrifat iradahu, sampainya ma, atau sampainya perkataan-perkataan atau kalam-kalam itu alaihim kepada para ibad, para hamba, min kalamil hikmah, dari hikmah-hikmah yang disampaikan. Fayujibuhum ila dzalik, maka Allah mengabulkan untuk para alim rifat tersampaikannya hikmah-hikmah ataupun ayat-ayat. Fa'idza takallamu, maka tatkala para ahli makrifat itu berkata bihi dengan ma yuriduna, talaqathu, maka sampailah ma yuriduna itu qulubuhum, talaqathu, maka sampailah qulubuhum allati wasolahila. Fa idza takallamu, tatkala ahli makrifat itu berkata bihi dengan ma yuriduna, talaqathu, maka terjadi ketemu berkesesuaian qulubuhum, hati para ahli makrifat, allati wasola ilaiha, yang sampai kepada qulub, anwaru asroril hikmah, yaitu cahaya rahasia hikmah. Sehingga kalau Allah mengabulkan doa para ahli makrifat dengan mengungsi dan iftikor tadi, maka saat dia berkata, maka sampailah kalam-kalam itu kepada para pendengarnya berupa cahaya rahasia hikmah atau ayat-ayat Allah. Kama tatalaqqa al-ardu al-maitati wa bilal mator, sebagaimana bertemunya bumi al-maitati yang mati, wa bilal mator, dengan air hujan atau dengan basahnya hujan. Kalam hikmah itu yang ikhlas disampaikan dari seorang guru, ulama maupun penceramah dai, itu adalah bagaikan air hujan yang menimpa bumi. Bayan tafi'una bidzalika atammal intifa, maka para ibad, para hamba itu dengan basahnya hujan, basahnya air hujan itu tamal intifa, bisa memanfaatkan dengan kemanfaatan yang sempurna. Sebagaimana wakat auso Luqman al-Hakim, sebagaimana Luqman al-Hakim berwasiat ibnahu kepada anaknya. Faqala, di mana Luqman al-Hakim beliau dawuh, ya bunayya, wahai anakku, ma balagta min hikmatik, apa yang telah engkau sampaikan di antara hikmah-hikmah milikmu. Qala la atakallafu ma la yaknihi, menjawablah anaknya itu, saya tidak terbebani mencari-cari, atakallafu niku mencari-cari, ma la yaknihi, apa-apa yang tidak bermanfaat bagiku.
Jadi dia tidak merasa mencari yang membebani dirinya yang itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Niku contohnya ngeten iki, Pak. Kalau saya mengatakan, umpamanya contohnya saya mengatakan saya bisa A, padahal saya nggak bisa. Itu membebani diri saya nggak? Seperti itu. Maka apa yang disampaikan itu adalah tidak usah gawe-gawe. Kalau nggak bisa, bilanglah tidak bisa. Jadi hikmah itu menurut anaknya Luqman Al-Hakim itu adalah kita menyampaikan apa yang kita bisa, tidak usah mencari-cari membebani diri sesuatu yang tidak diketahui. Qala ya bunayya, mendengarkan jawaban anaknya, Luqman Al-Hakim kemudian mengatakan begini, ya bunayya wahai anakku, innahu qad baqiya syai'un akhar. Sesungguhnya masih tersisa sesuatu yang lain. Yang lain itu adalah jalis ala ulama'a. Selain engkau tidak mencari sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu, tidak menyampaikan yang model-model yang membebani dirimu, yang lain yang perlu kamu lakukan adalah duduklah bersama ulama, wazahimhum, dan tempel terus para ulama itu biru kebataika dengan dua dengkulmu, dengan dua lututmu. Itu maksudnya ya dekat banget. Fa innallaha yuhyil quluba, karena sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati al-maitata yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Dan di antara cahaya hikmah itu adalah disampaikan oleh para ulama yang ikhlas tadi. Maka sering toh kita itu kalau sowan ke para ulama, hati itu menjadi tenang. Walaupun sebentar. Nah sebentar gimana Pak? Ya kalau tidak sebentar berarti nerimone kudu tenanan. Ibaratnya apa yang dicermin itu berbekas lama. Bukan hanya berbekas sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit. Kan kalau cahaya begitu kan. Mulai wis ora ketemu karo ulamae, cahayane hilang sisan, barune sumpek maneh. Fa innallaha, oh sudah nggih. Kama yuhyil ardo al-maitata biwabilis sama. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Wa innama qulna, ini penjelasannya Syekh Ibnu Abbas, sesungguhnya kami berkata, innal hukama ahumul arifun, sesungguhnya para ahli hikmah itu adalah para ahli makrifat billahi ta'ala, makrifat billah, al-alimuna bihi, yang mengerti dengan Allah. Ya annahum, karena sesungguhnya para ahli makrifat itu khaifuna minallahi ta'ala, adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Tapi ba'dil asari, dan di dalam tersebut dalam sebagian dawuh para ulama kuno, ra'sul hikmati makhafatullah. Ra'sul hikmati makhafatullah. Pangkal dari hikmah itu adalah takut kepada Allah. Jadi kalau yang dinamakan hikmah kok tidak membuat takut kepada Allah, itu bukan hikmah. Nah, niki lho inti dari ya hakikat niku ini. Ya ini yang namanya hikmah itu ya yang memunculkan rasa takut. Kalau tidak memunculkan rasa takut bukan hikmah. Apalagi kalau kemudian membuat ragu-ragu kepada Allah, membuat kufur kepada Allah, lah itu jelas bukan. Wal khaufu, takut kepada Allah itu min samaratil ilmi billah, yaitu buah dari ilmu mengetahui tentang Allah. Pak, saya mengerti Allah, saya makrifat billah, tapi enggak wedi kepada Allah. Maka itu bagaikan buah yang tidak mempunyai akar. Tidak akar. Buah lo. Iki lo buah.
tetapi sebetulnya itu buah dari tempat lain, tapi aku di pohon itu. Atau sebaliknya, ada pohon, ada akar, kok gak ono buah. Kalau akar dan pohonnya, batang pohonnya itu benar-benar, pasti itu ada buahnya. Cuma gak ketok, belum ketemu. Artinya begini Bapak-bapak, kalau ada orang betul-betul ikhlas kepada Allah, betul-betul takut kepada Allah, maka dia itu sebetulnya punya ilmu. Oh Pak, ketoke wonge gak pinter, tapi wedi nang Gusti Allah tenanan. Ya aku jenenge duwe ilmu. Karena sesungguhnya nanti itu bisa disebut begini, tidak bisa disebut ilmu kalau tidak memunculkan rasa takut kepada Allah. Ya, kalau dibalik begitu. Waqat qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala niku dawuh, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kalau dilihat dari kata-kata ini, Bapak, innama yakhsyallaha, sungguh yang takut kepada Allah dari para hambanya adalah para ulama. Iki Fatir ayat 28. Jadi kalau orang ada disebut ulama nggak takut kepada Allah, berarti bukan ulama. Tapi kalau ada orang kok takut kepada Allah, walaupun dia bukan disebut ulama, berarti dia adalah ulama. Pak Farid. Nah, Pak Farid, walaupun tidak disebut ulama, tapi kalau takut kepada Allah berarti dia mempunyai karakter atau ciri seorang ulama. Tapi kalau ada ulama, tetapi kok nggak mempunyai rasa takut kepada Allah, berarti sebetulnya dia bukan ulama. Hanya bajunya yang ulama, hanya sebutannya yang ulama. Tapi susahnya kan kita nggak tahu toh. Takut kepada Allah itu adalah perilaku batin. Perilaku batin. Takut niku bisa dilihat kan tanda-tandanya. Tapi tidak setiap tanda-tanda itu muncul, itu menunjukkan apa yang ada di dalam diri. Contoh, aku wedi gitu, tapi bisa pura-pura. Tidak setiap tanda itu muncul menunjukkan yang di dalam. Maka sesungguhnya yang tahu betul-betul takut atau tidak kepada Allah itu ya awake dhewe. Berarti apa aku ulama atau tidak? Tanyakan pada diri sendiri, jangan ditanyakan pada majelis ulama. Walau ilmu, adapun ilmu al-mujibu yang menyebabkan lil khasyati kepada takut kepada Allah, wa ilmu billah. Ilmu yang bisa menyebabkan takut kepada Allah itu adalah ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah itu ya ilmu tauhid, ilmu tentang akidah, ilmu tentang Al-Qur'an, ya, hadis itu kan mengajari kita itu untuk takut kepada Allah. Takut kepada Allah niku bukan seperti takut kepada singa yang mau menerkam. Kalau kita itu takut kepada singa yang mau menerkam, maka kita lari. Tapi kalau takut kepada Allah, kita itu semakin mendekat. Bahkan di sini ditambah ya, ini kalimatnya Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi. Wal ilmu al-mujibu lil khasyati wal ilmu billah faqat. Yang namanya ilmu yang menyebabkan takut kepada Allah itu adalah ilmu makrifat kepada Allah. Faqat, hanya itu. Loh Pak, kalau belajar
kimia, itu berarti tidak ada hubungannya dengan takut kepada Allah. Caranya adalah kita harus menghubungkan itu dengan sebagai ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Pak, saya itu belajar ekonomi, akuntansi, manajemen ekonomi. Itu kan tidak ada ilmu tentang Allah. Niku kurangnya itu adalah hanya menghubungkan bahwa ilmu-ilmu ini itu adalah seperti ilmu sunnatullah, ilmu alam. Ilmu alam itu kan kaya matematika toh, Pak. Leres mboten? Hampir seperti itu. Alam niku nggih ngoten niku. Matematika nggih ngoten niku. Ngoten niku piye? Piye lah jelaske. Ilmu matematika kalau 1+1 pasti 2. Walaupun nanti bisa mengatakan begini, 1+1 sama dengan 10 dikurangi 8. Hasilnya 2 toh? Nah, nggih. Sami mawon ngoten lho. Alam niku juga begitu. Alam itu seperti gravitasi ya. Gravitasi itu adalah daya tarik bumi. Apapun yang ada di atas gini pasti jatuh. Pak, nggak jatuh Niku sakit melayang terus seperti kapal terbang. Berarti ada pendorongnya. Koyok mau loh. Ini ono pendorongnya tetap nggak jatuh. Tapi sebetulnya dia ingin jatuh terus. Sama seperti 1+1 sama dengan 10 dikurangi 8 tadi. Mumet-mumete itu pasti gini. Nah, itu ada hubungannya. Artinya ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu fisika, segala ilmu itu kalau diteliti hakikatnya pasti akan ada kekuasaan Allah yang kemudian kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Kalau kita itu mengakui Allah itu Tuhan, kita itu hamba, maka kita harus taat kepada kan begitu ujung-ujungnya. Bapak, ilmu santet itu ada hubungannya dengan takut kepada Allah? Ya ada. Kalau kita itu tahu bahwa itu ilmu santet, maka kita harus apa? Menghindarinya gitu. Sama kita tahu bahwa itu adalah daging babi umpamanya, ya karena itu kita tahu itu daging babi karena itu kita takut kepada Allah ya kita tidak memakan. Itu contoh-contoh yang sederhana gitu. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Fal hukama uhumul alimun billah ta'ala. Yang ahli hikmah itu adalah orang-orang yang tahu dengan Allah dengan Allah, tahu Allah. Al-alimuna billah itu bisa dimaknai orang-orang yang berilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah itu bisa digali melalui ilmu logika. Ada kan mesti orang mengatakan begini, Pak, iman itu ya cukup diimani saja gitu. Iman itu memang harus diimani, diyakini. Tapi untuk menambah kekuatan iman, menambah ketebalan iman, itu harus diilmuni. Ilmu itu diantaranya yang menggunakan logika. Logikanya apa? Ya kita umpamanya kalau belajar itu kan yang kita gunakan akal toh. Akal logika kita. Wa ingkanu du'afa fi sairil ulum, walaupun orang-orang yang ahli hikmah tadi itu lemah di semua sisa-sisa ilmu ar-rasmiyata yang resmi, yang tertulis. Jadi memang nanti kalau orang modern yang nggak sepakat itu akan bilang, gaurai ilmu nggak berkembang Ya ini maksudnya ini begini. Jadi walaupun dia itu tidak bisa ilmu yang lain, tapi kalau sudah tahu ilmu billah itu sudah top. Tapi kalau ilmu yang lain dikuasai tetapi tidak tahu ilmu billah berarti dia itu tidak top gitu. Memang kalau dipikir-pikir memang begitu. Contoh ya, apakah kita hidup
itu untuk di dunia ini atau untuk di akhirat nanti? Untuk di akhirat kan? Maka kehidupan di dunia ini harus kita dedikasikan untuk kepentingan akhirat. Bahasa yang lainnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa itu. Artinya kita itu hidup di dunia ini baik, dalam keadaan baik untuk mencapai kebaikan di akhirat. Bukan untuk kepentingan hidup di dunia. Kalau tujuan kita itu di akhirat adalah kembali kepada Allah, maka yang utama itu adalah pasti tentang akhirat dan tentang Allah itu. Maka yang lain-lain itu derajatnya pasti di bawah itu. Wong tujuan. Contoh, jenengan mau ke Jakarta. Walaupun di Cirebon itu apik banget. Apa kemudian kita berhenti di Cirebon? Mboten toh. Tapi kita melanjutkan ke Jakarta. Sama, walaupun di dunia ini kelihatan bagus, enak banget, istri cantik, gudangnya penuh emas-emasan, intan berlian, anaknya nyenengke, tonggone nyenengke. Wah, pokoknya enak lah urip itu. Apa ya kok terus nang urip nang dunya kan ya ora mungkin gitu. Dalam sejarah kehidupan manusia tidak ada yang nggak mati, itu pasti mati. Pak Karno nggih mati, Pak Harto nggih mati, Pak Habibie nggih mati, Pak Gus Dur nggih mati, Pak SBY belum ya. Nah, semua mati gitu. Maka kita harus mempersiapkan. Kalilata alsinatihim, keluh lidahnya, lisan mereka, bil bayani anha, dalam menjelaskan tentang syairil ulum. Jadi orang itu disebut berilmu kalau ilmu itu memunculkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang memunculkan rasa takut kepada Allah itu berarti ilmu ma'rifat billah, bagian dari ilmu ma'rifat billah. Walaupun pemiliknya itu, orang yang tahu seperti itu sama sekali tidak mengetahui ilmu-ilmu lainnya, maka dia tetap disebut sebagai seorang ahli hikmah. Oke, Bapak-bapak, itu hikmah tentang bahwasannya cahaya para ahli hikmah itu akan sampai duluan sebelum perkataan. Minggu depan insya Allah kita akan pindah kepada hikmah kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbil ladzi minhu baros. Insya Allah minggu depan kalau kita berumur panjang, sehat walafiat, kita ngaji lagi. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farududhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.